Halo, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jasmine Andra Tantino dari kelas Unita 2 di nomor absen 13. Dan pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah hikayat yang saya berharap tidak membosankan ya. Hikayat tersebut berjudul Jaya Lengkara. Pada suatu hari, ada suatu kerajaan besar bernama Ajam Saukat, dipimpin oleh Raja Saiful Muluk. Raja ini menikah dengan Putri Sukanda Cahayarum. Namun beliau tidak bisa memiliki anak, sehingga sang raja menikahi Putri Sukanda Bayang-Bayang, dan mereka akhirnya memiliki anak kembar yang diberi nama Makdam dan Makdim. Putri Sukandarum takut kehilangan kasih sayang raja. Ia pun berdoa untuk bisa membuahi seorang anak. Akhirnya, doa pun yang diminta oleh sang putri dikabulkan. Jadi lahirlah seorang anak laki-laki yang terlalu baik rupanya bernama Jaya Lengkara. Semenjak dia berada, negeri pun menjadi makmur, makanan murah dan banyak pedagang yang datang kemari. Seluruh kerajaan bersyukur kepada Allah atas keberadaannya. Raja Saiful Muluk menyuruh anaknya yang lain, Makdam dan Makdim, untuk pergi menanyakan nasib si Jaya kepada seorang kadi. Kadi itu meramalkan bahwa Jaya akan menjadi raja besar dan sakti. Segala raja-raja lain yang besar tiada dapat melawannya, dan semua klan akan tunduk di hadapannya. Kedua kembar pun menjadi iri hati, sakit hati. Mereka berbohong kepada ayahnya, mengatakan bahwa Jaya Lengkara hanyalah pembawa binasa pada negeri. Raja pun termakan atas fitnah ini, dan membuang Putri Sukandarum dan Jaya Lengkara ke hutan jauh dari negeri. Ibunya, Putri Cahayarum, hanya bisa menangisi nasibnya. Namun setelah beberapa saat, ia akhirnya memutuskan untuk berjalan mencari pertolongan di desa atau di negeri terdekat. Jaya Lengkara sangat kehausan, tetapi dengan takdir dari Yang Maha Kuasa, mendadak di sebelah batu itu keluar air yang mengalir kencang. Tuan Putri pun tanpa menunggu lama, ia langsung meminum dari air tersebut. Jaya Lengkara pun akhirnya mulai kembali sehat dan kuat. Tuan Putri Sukanda Cahayarum dan Jaya Lengkara tinggal di gua tersebut selama beberapa tahun lamanya. Sang bayi itu pun bertumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Sepeninggal Tuan Putri Sukanda Cahayarum dan Jaya Lengkara, kesehatan Raja Saiful Muluk justru semakin menurun dan parah. Tak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Lama-kelamaan, hal itu membuat Makdam dan Makdim merasa gelisah. Maka mereka memanggil beberapa ahli nujum dengan harapan bisa menemukan apa penyebab dari penyakit tersebut. Yang akhirnya mereka bertemu dengan Jaya Lengkara. Sebaik apapun Jaya itu, ia pun mengikuti perjalanan dengan si kembar. Setelah percakapan panjang bersama, mereka pun mencari bunga kuning putih untuk pemulihan sang raja. Setelah saling kenalan dan bercerita tentang tujuan sang putri yang sama seperti Makdam dan Makdim, yakni Putri Ratna Kasina dan Ratna Dewi, Putri Raja Perimbi. Mereka pun kemudian merencanakan cara untuk mencari bunga itu. Rupanya, kedua putri itu suatu hari mendadak bermimpi tentang sebuah bunga ajaib bernama Kuma-Kuma Putih. Di waktu yang bersamaan, mereka memerintahkan seorang menteri untuk berangkat ke puncak gunung Mesir dan mencari bunga tersebut. Di tengah perjalanan, menteri yang kirim itu bertemu dengan Makdam dan Makdim beserta dengan Tuan Putri Ratna Kasina. Menteri yang curiga dengan keberadaan Makdam dan Makdim pun langsung menangkap saudara kembar itu, kemudian memenjarakannya. Sementara Tuan Putri Ratna Kasina terlihat membawa bunga Kuma-Kuma Putih itu, dan ia pun diselamatkan. Nagaguna menyelamatkan Jaya Lengkara. Dengan bantuan raja, ia membebaskan Makdam dan Makdim dari penjara. Ratna Kasina dan Ratna Dewi menikah dengan Makdam. Bunga Kuma-Kuma Putih itu juga sudah diperolehnya. Jaya Lengkara pergi ke Mesir dan memohon supaya Putri Ratna Dewi dikawinkan dengan Makdim. Ratna Kasina permohonannya diterima dengan baik oleh Raja Mesir, dan bersama-sama dengan Ratna Kasina, Jaya Lengkara berangkat ke negeri Ajam Saukat dan menyembuhkan penyakit raja yang tak lain adalah ayahnya. Selang beberapa lamanya, Jaya Lengkara kembali ke hutan untuk mencari ibundanya. Ratna Kasina menyusul tidak lama kemudian karena tidak tahan diganggu oleh Makdam dan Makdim yang sudah ke negeri Ajam Saukat. Karena rasa iri mereka akan Putri Ratna Kasina, Makdam dan Makdim mencoba untuk bunuh Jaya Lengkara. Tetapi Nagaguna datang untuk menyelamatkannya dan membawanya bersama-sama dengan Putri Ratna Kasina ke negeri Madinah. Raja Madinah sangat bergembira. Jaya Lengkara menikah dengan Putri Ratna Kasina. Jaya Lengkara pun menjadi raja. Negeri Madinah pun terlalu makmur dan besar kerajaannya. Tamat. Terima kasih. Semoga menarik ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan.
salam sejahtera bagi kita semua.